Hai guys, long time no see. Yuk sharing-sharing lagi soal ekonomi. Masih kenal aku kan? Aku Rifka Amalia dari Prodi Pendidikan Ekonomi Angkatan 2023 Uniwara. Buat yang belum kenal aja sih. Nah, yang kali ini aku mau bahas tentang ekonomi terbuka. Di antara kalian ada yang udah tahu kan ekonomi terbuka itu apa? Ekonomi terbuka itu suatu konsep di ilmu ekonomi yang merujuk pada situasi di mana suatu negara atau wilayah memiliki keterlibatan aktif dalam perdagangan internasional yang mencakup ekspor impor barang dan jasa. Itu sumbernya aku pernah baca di buku tentang ilmu ekonomi Adam Smith atau pakar ekonomi dunia. Itu ekonomi terbuka adalah suatu sistem ekonomi yang dimana perdagangan internasional antar negara-negara, antar regional, internasional, antar benua gitu, itu diizinkan dan dipandang sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi suatu negara. Yang selanjutnya, pelaku ekonomi terbuka itu ada 4 sektor. Sektor pertama itu RTK atau rumah tangga konsumen. Ini dalam ranah kecil mencakup individu dan keluarga yang menyediakan tenaga kerja, mengkonsumsi barang, serta menabung dan berinvestasi. Yang kedua ada perusahaan atau bisnis. Sektor bisnis ini mencakup perusahaan swasta dan publik. Jadi cakupannya masih dalam negara sendiri, masih di dalam negara. Mereka itu berperan dalam memproduksi barang dan jasa untuk dijual ke pasar. Yang ketiga, benar, ada government atau pemerintah. Pemerintah ini berperan dalam ekonomi, itu mengatur dan mengendalikan berbagai aspek, seperti pengeluaran publik, perbelanjaan negara. Kedua, pajak, dana APBN itu dari pajak kemungkinan. Dan ketiga, kebijakan ekonomi dalam suatu negara. Itu yang mengatur semuanya adalah pemerintah. Yang keempat, itu yang terakhir yang cakupannya luas, antar negara, itu sektor luar negeri. Ini melibatkan perdagangan internasional antar negara, antar regional, termasuk ekspor impor barang dan jasa antar suatu negara dan negara lain. Yang selanjutnya ada cara kerja ekonomi terbuka. Itu ada 7. Yang pertama ekspor impor, yang kedua neraca perdagangan, yang ketiga arus modal, yang keempat nilai tukar mata uang, yang kelima efek paritas tingkat bunga, yang keenam kebijakan moneter dan fiskal, yang ketujuh ketergantungan global. Kita bahas yang pertama dulu, ekspor dan impor. Cara kerja ekonomi yang pertama, mereka atau suatu negara mengimpor barang dari luar negeri, barang dan jasa dari luar negeri, mereka membeli dari negara lain, dan juga mereka menjual barang dan jasa produksi mereka sendiri ke negara lain. Ini menciptakan aliran barang dan uang di antara negara-negara. Yang kedua ada neraca perdagangan. Negara mengukur keseimbangan perdagangan mereka yang merupakan selisih antara nilai ekspor dan impor. Surplus perdagangan terjadi jika nilai ekspor lebih besar dari impor. Yang ketiga ada arus modal. Ini mencakup investasi asing langsung, portofolio investasi, dan pergerakan modal spekulatif. Arus modal dapat mempengaruhi nilai tukar mata uang dan ekonomi secara keseluruhan. Yang keempat ada nilai tukar mata uang. Kurs mata uang negara memainkan peran penting dalam ekonomi terbuka. Fluktuasi nilai tukar dapat mempengaruhi daya saing ekspor dan impor serta harga barang impor dalam negeri. Yang kelima ada efek paritas tingkat bunga.
Suku bunga dalam negeri dan luar negeri dapat mempengaruhi aliran modal dan nilai tukar. Tingkat suku bunga yang lebih tinggi di dalam negeri dapat menarik modal asing dan memperkuat mata uang lokal. Misal begini, apabila dalam suatu negara bunganya itu tinggi, keuntungan tinggi, maka investor luar akan tertarik untuk menanamkan atau berinvestasi di negara kita. Itu bisa meningkatkan modal asing dan memperkuat mata uang lokal, juga bisa menambah visa negara. Yang keenam ada kebijakan moneter dan fiskal. Pemerintah dan bank sentral mereka dapat menggunakan kebijakan moneter atau suku bunga dan fiskal, pajak, belanja, dan publik untuk mengendalikan inflasi, mengatur pertumbuhan ekonomi, dan mengelola neraca perdagangan. Yang ketujuh, yang terakhir dari cara kerja ekonomi terbuka itu adalah ketergantungan global. Perekonomian terbuka rentan terhadap perubahan pasar global, krisis ekonomi atau perubahan kebijakan di negara lain dapat berdampak signifikan pada ekonomi domestik. Sebagai contoh saja begini, Indonesia pernah mengalami inflasi pada era Orde Baru atau pemerintahan Pak Soeharto dan Pak Habibie. Indonesia mengalami inflasi yang sangat buruk. Ekonomi negara saat itu sangat berada di tempat yang rendah sekali, dan itu juga berdampak pada negara-negara besar lain seperti Amerika, China, Rusia, itu juga merasakan dampak negatifnya. Akibatnya ekonomi mereka juga berkurang drastis akibat inflasi yang terjadi di Indonesia. Pembahasan selanjutnya, permintaan dan penawaran agregat. Okay, let's talk about that. Yang pertama ada permintaan agregat atau aggregate demand. Ini mengacu pada jumlah total barang yang diinginkan oleh konsumen, bisnis, pemerintah, dan ekspor bersih pada tingkat harga tertentu dalam perekonomian. Permintaan agregat cenderung berkurang ketika harga umumnya naik dan sebaliknya. Yang kedua ada penawaran agregat atau agregat supply. Ini mengacu pada total barang dan jasa yang diproduksi dalam perekonomian pada tingkat harga tertentu. Penawaran agregat dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti biaya produksi, teknologi, dan faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi produktivitas. Misal begini, apabila harga barang baku dalam suatu pemproduksian barang itu tinggi, maka harga yang ditawarkan kepada pelanggan juga akan ikut tinggi, dan itu juga akan mempengaruhi permintaan agregat. Jadi permintaan agregat apabila harga barang yang ditawarkan oleh perusahaan itu tinggi, permintaan akan menurun, begitu juga sebaliknya. Sudah itu saja. Mungkin itu saja untuk sharing-sharing kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat dan see you next time. Assalamualaikum.